Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah riset operasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai penjadwalan suatu proyek dengan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat memahami dan mampu menggambarkan diagram jaringan dengan metode Activity on Arrow. Langsung saja. Model jaringan. Model jaringan kerja dapat digunakan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan desain sistem transportasi, seperti penentuan rute terdekat atau penentuan maksimal pada suatu jalur. Kemudian digunakan juga pada desain sistem informasi, dan juga dapat digunakan untuk membuat schedule dalam suatu proyek. Dalam pembuatan penjadwalan suatu proyek, kita dapat menggunakan metode PERT and CPM. Metode PERT dan CPM digunakan untuk mengestimasi kemungkinan namanya proyek dapat diselesaikan, dan juga digunakan untuk menentukan fleksibilitas penjadwalan suatu proyek. Yang perlu menjadi perhatian bahwa metode PERT digunakan dalam kasus di mana lamanya kegiatan tidak diketahui dengan pasti, dan metode CPM lamanya setiap kegiatan diketahui dengan pasti. Kemudian, untuk menerapkan kedua metode ini, kita memerlukan daftar kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu proyek. Baiklah para mahasiswa sekalian, berikut ini adalah data proyek yang akan kita buat diagram jaringannya. Di sini kita lihat ada 10 item pekerjaan yang disertai dengan masing-masing durasi serta predesesor setiap kegiatan atau aktivitas pendahulunya. Ada 3 permasalahan yang akan kita coba selesaikan di sini. Yang pertama, bagaimana kita membuat diagram jaringannya. Yang kedua, berapa lama proyek tersebut dapat kita selesaikan. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan aktivitas dan jalur kritis proyek tersebut. Namun demikian, pada video kali ini, kita akan bahas bagaimana menggambarkan diagram jaringan. Sedangkan untuk menentukan berapa lamanya proyek dapat diselesaikan, dan bagaimana menentukan jalur kritis akan dibahas pada video berikutnya. Baiklah para mahasiswa sekalian, sebelum kita menyelesaikan kasus penjadwalan tersebut, mari kita lihat dasar-dasar dalam melakukan penjadwalan dengan menggunakan metode Activity on Arrow. Ada beberapa istilah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peristiwa awal atau event, sebuah kegiatan yang kita gambarkan dengan sebuah lingkaran atau kita kenal dengan node I atau node 1. Kemudian ada istilah aktivitas, yaitu suatu pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya. Aktivitas ini biasanya disimbolkan dengan anak panah. Di atas anak panah, kita letakkan nama aktivitasnya, dan di bawah anak panah kita letakkan durasi dari aktivitas tersebut. Pada akhir ujung anak panah akan bermuara pada sebuah node akhir, sebuah kegiatan, atau peristiwa akhir dari aktivitas tersebut kita namakan dengan node 2. Yang perlu menjadi perhatian di sini, node 1 atau node I, sebuah aktivitas
bisa menjadi node J dari aktivitas sebelumnya. Sedangkan node J dari sebuah aktivitas bisa menjadi node I pada aktivitas berikutnya. Kemudian, pada node I atau node 1 terdapat waktu awal sebuah peristiwa dapat terjadi yang kita lambangkan dengan ES. ES adalah waktu tercepat untuk kita bisa memulai suatu kegiatan dengan waktu normal. Kemudian, pada node J juga terdapat early finish atau waktu paling cepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada node I juga terdapat latest start, yang berarti bahwa waktu paling lambat untuk bisa memulai suatu kegiatan. Kemudian pada node J atau node 2 terdapat juga latest finish, yang berarti bahwa waktu paling lambat untuk sebuah aktivitas yang dapat diselesaikan. Marilah para mahasiswa sekalian, kita contohkan. Untuk memahami bagaimana kita menggunakan diagram activity on arrow, kita ambil 2 contoh kegiatan. Misalkan, kegiatan A dan B, di mana A merupakan predecessor dari B. Apabila rangkaian kegiatan A dan B, maka akan ditunjukkan dalam jaringan pada gambar berikut ini. Kita lihat di sini. Kita lihat pada gambar, terlihat bahwa menunjukkan titik selesainya kegiatan A dan titik mulainya kegiatan B. Dengan kata lain, kegiatan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan B dapat dimulai. Jadi di sini kita lihat A ini menjadi predecessor daripada B. Hal ini berarti bahwa kegiatan B itu belum dapat kita lakukan sebelum kegiatan A itu selesai. Jadi dengan demikian A adalah predecessor dari B, atau A adalah kegiatan pendahulu dari B. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Dengan cara yang sama, kita dapat mengartikan jaringan berikut ini sebagai suatu kegiatan A dan B harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan C. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kegiatan C tidak akan dapat kita mulai sebelum kegiatan A dan B ini selesai. Dengan demikian, A dan B kita katakan sebagai predecessor dari C, atau kegiatan pendahulu dari C. Pada gambar 2 terdapat suatu titik 3 sebagai event, yaitu di mana 2 kegiatan A dan B harus selesai. Jadi titik 3 ini kita sebut sebagai event, di mana A dan B ini harus selesai pada titik 3. Baru kemudian kita lanjutkan ke titik ke aktivitas C. Selain itu ada beberapa ketentuan dalam menggambarkan diagram jaringan. Yang pertama, kita lihat titik 1 menunjukkan awal dari proyek hingga anak panah harus mulai dari titik tersebut. Titik 1 juga menunjukkan setiap kegiatan tidak memiliki predecessor. Jadi artinya bahwa titik 1 ini adalah titik di mana mulainya suatu aktivitas.
Nah, jadi titik 1 ini adalah titik memulainya suatu aktivitas yang tidak memiliki predesesor atau kegiatan pendahulu. Jadi titik awal kejadian. Kemudian yang kedua, suatu titik yang menunjukkan selesainya suatu kegiatan harus ada di dalam jaringan disebut titik finish. Kita lihat di sini ada node 1, node 2 dan node 3. Kalau melihat seperti ini, node 3 ini menjadi titik berakhirnya suatu jaringan. Mulainya di 1, berakhirnya di 3. Ini dinamakan dengan titik finish atau node akhir. Ketentuan yang ketiga adalah jumlah titik dalam jaringan sedemikian rupa sehingga titik yang menunjukkan selesainya suatu kegiatan selalu lebih banyak dari titik yang menunjukkan awal suatu kegiatan. Kemudian yang keempat adalah suatu kegiatan harus ditunjukkan lebih dari satu anak panah dalam jaringan. Yang kelima, dua titik dapat dihubungkan dengan paling banyak satu anak panah. Namun demikian, seringkali dalam suatu kasus jaringan dihadapkan pada kondisi di mana poin yang saya sebutkan tadi, poin 4 dan poin 5, yaitu suatu kegiatan tidak harus ditunjukkan dengan lebih dari satu anak panah dalam suatu jaringan. Kemudian poin yang kelima adalah dua titik dapat dihubungkan dengan paling banyak satu anak panah. Hal-hal seperti ini tidak akan dapat kita hindari, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut kita bantu dengan membuatkan suatu aktivitas dummy. Aktivitas dummy adalah suatu aktivitas yang sebenarnya tidak ada, sehingga tidak memerlukan pengorbanan sumber daya. Kita contohkan, misalkan ada kegiatan A dan B, dan keduanya merupakan predesesor bagi kegiatan C, dan keduanya dapat dimulai pada saat yang sama. Kalau kita melihat tanpa aturan kelima, kita dapat menggambarkan keadaan seperti pada gambar berikut ini. Nah, A dan B adalah predesesor dari C, di mana A dan B ini dimulai pada saat yang bersama. Hal seperti ini yang tidak diperbolehkan, karena untuk poin 4 dan poin 5, jadi suatu kegiatan tidak harus tunjukkan lebih dari satu anak panah dalam jaringan. Jadi untuk satu anak panah itu harus mencakup satu aktivitas. Jadi tidak boleh ada dua aktivitas dalam satu anak panah. Nah, kemudian dengan demikian kita harus menggambarkan suatu aktivitas dummy. Ini kan, bila titik 1 dan titik 2 dihubungkan lebih dari satu anak panah, gambar jaringan menjadi tidak memenuhi aturan kelima. Jadi kalau misalkan gambar seperti itu tidak dapat memenuhi aturan yang kelima, di mana dua titik dapat dihubungkan dalam paling banyak satu anak panah. Itu ya. Nah, untuk memenuhi aturan kelima, kita menggunakan aktivitas dummy yang ditunjukkan dengan garis putus-putus. Kita dapat gambarkan keadaan A, B merupakan predesesor dari C dengan lebih baik, seperti terlihat pada gambar 4 ini. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Baiklah. Baiklah, setelah Anda memahami dasar-dasar menggambarkan diagram jaringan, marilah kita mencoba menggambarkan jaringan dalam kasus berikut ini. Ini adalah tabel aktivitas, daftar kegiatan yang akan kita buat suatu jaringan kerja dengan menggunakan metode activity on
Aero. Kita lihat di sini ada 10 aktivitas. Aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J, di mana aktivitas A adalah perancangan suatu produk. Aktivitas B adalah penelitian pasar. Aktivitas C adalah analisis produksi. Aktivitas D adalah model produknya. Aktivitas E brosur penjualan. Aktivitas F adalah analisis biaya. Aktivitas G pengujian suatu produk. Aktivitas H pelatihan penjualan. Aktivitas I penetapan harga, dan J adalah pelaporan suatu proyek. Kemudian ada juga suatu kolom aktivitas pendahulu di mana A dan B ini tidak mempunyai aktivitas pendahulu atau tidak mempunyai predesesor. Jadi bisa kita katakan bahwasanya A dan B ini adalah suatu event awal atau suatu aktivitas dimulainya suatu kegiatan. Kemudian aktivitas C ini memiliki predesesor dari A. Kemudian D dan E juga predesesornya adalah suatu aktivitas A. F, analisis biaya, itu mempunyai predesesor dari C. Jadi sebelum melakukan analisis biaya, terlebih dahulu melakukan analisis produksi. Kemudian aktivitas G, pengujian suatu produk, itu aktivitas pendahulunya adalah aktivitas D. Kemudian H, aktivitas pendahulunya adalah aktivitas B dan aktivitas E. I, penetapan harga, aktivitas pendahulunya adalah aktivitas H, dan J adalah pelaporan proyek, di mana aktivitas pendahulunya adalah F, G, dan I. Nah, di sini ada awal aktivitas dan akhir aktivitas, di mana A dan B adalah awal suatu mulainya aktivitas dan J adalah akhir dari suatu aktivitas. Kemudian dalam tabel tersebut juga memiliki informasi tentang durasi per minggu. Di lamanya suatu kegiatan aktivitas dapat diselesaikan dalam satuan minggu. A dapat diselesaikan dalam waktu 5 minggu, B dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu, C dapat diselesaikan dalam waktu 2 minggu, D mempunyai durasi 3 minggu, E berdurasi 2 minggu, F berdurasi 3 minggu, G 4 minggu, H 2 minggu, aktivitas I dan J berdurasi masing-masing 1 minggu. Baiklah, kita mulai menggambarkan suatu daftar proyek ini dengan menggunakan metode activity on arrow. Untuk menggambarkan setiap kegiatan yang ada dalam daftar kegiatan proyek tersebut, kita memulai dengan membuat node awal, yakni node 1. Ya, ini aktivitas A. Kita lihat di daftar kegiatan proyek. Aktivitas A merupakan aktivitas awal dimulainya suatu kegiatan. Begitu juga aktivitas B. Jadi yang pertama kita buat suatu nomor 1 atau node 1 di sini. Kemudian yang langkah berikutnya adalah kita buat garis atau anak panah menuju ke aktivitas ke suatu titik dengan node 2. Ini adalah aktivitas A di mana durasinya adalah 5 minggu. Kemudian yang kedua, kita buat anak panah lagi menuju node 3, di mana menuju node 3 ini adalah aktivitas B dengan durasinya adalah 1 minggu. Sampai di sini bisa dipahami. Dari node 1 ini kita buat garis panah kegiatan yang tidak memiliki predesesor, yakni A dan B, karena A dan B ini tidak mempunyai kegiatan pendahulu.
Kemudian durasi untuk A adalah 5 minggu, durasi untuk aktivitas B adalah 1 minggu. Kemudian selanjutnya adalah kita menggambarkan aktivitas C, D, dan E, di mana aktivitas C, D, dan E ini mempunyai suatu aktivitas pendahulunya dari kegiatan A. Maka kita harus membuat 3 anak panah yang berasal dari aktivitas A. Dalam hal ini dari node 2. Baiklah, kita buat. Ya. Aktivitas C dengan durasinya adalah 2 minggu. Kemudian aktivitas D ke node 5 dengan durasi 3 minggu. Aktivitas E dengan durasi 2 minggu. Pertanyaannya, kenapa E ini menuju ke node 3? Jawabannya adalah karena nanti kita lihat di sini B dan E merupakan aktivitas pendahulu dari H. Jadi kita langsung dari dari node 2 sini ke node 3. Ya. Karena aktivitas B dan E ini merupakan sama-sama menjadi predesesor dari aktivitas H. Baik, selanjutnya akan kita gambarkan aktivitas F, di mana aktivitas F ini adalah mempunyai predesesor dari aktivitas C. Maka kita tarik garis anak panah dari aktivitas C, dari node 4. Iya. Aktivitas C dengan durasinya 3 minggu. Ini aktivitas F. Aktivitas F pendahulunya adalah aktivitas C. Kemudian selanjutnya kita gambarkan juga aktivitas G, di mana aktivitas G ini adalah kegiatan pendahulunya adalah aktivitas D. Jadi kita menggambarkan dari aktivitas D dari node 5. Oke, menuju ke sini ya. Kenapa ke sini? Karena nanti dilihat di sini bahwasanya F, G, dan I ini merupakan suatu proyek akhir, gitu ya, yang menuju ke J. Jadi F, G, I ini adalah predesesor daripada proyek akhir. Jadi J ini belum selesai, manakala F, G, dan I ini belum selesai. Kemudian selanjutnya adalah proyek aktivitas H, di mana mempunyai predesesor B dan E. Kita lihat di sini B dan E. Sudah, tinggal kita tarik garis lurus saja ke node 6 dengan nama aktivitas H dengan durasinya adalah 2 minggu. Selanjutnya adalah aktivitas I. Aktivitas I predesesornya adalah H. Jadi kita teruskan dari node 6 ke node 7. Ya. Dengan dengan durasi 1 minggu. Nah, kita lihat di sini J adalah aktivitas akhir, di mana J ini predesesornya adalah F. Ini ya, F ini. Aktivitas F, aktivitas G, dan aktivitas I, sehingga kita tinggal menarik saja dari ketiga aktivitas tersebut. Nah, kita dapatkan aktivitas J di sini sebagai proyek akhir pada node I, pada node 8. Jadi demikian, sampai di sini nampaknya kita tidak mempunyai kesulitan apapun dalam menggambarkan suatu proyek
membuatkan suatu diagram jaringan. J ini tidak memiliki suksesor apapun. Kalau kita lihat di sini ya. Oleh karena itu, garis panah J ini masuk pada node akhir. Jadi di depannya J sudah tidak ada lagi suatu kegiatan. Tetapi di belakangnya J harus merupakan predesesor daripada J. Jadi di depannya J setelah J di sini adalah J ini merupakan suatu suksesornya, atau tidak memiliki suksesor lainnya selain daripada J gitu ya. Oleh karena itu garis J ini masuk pada node akhir, yaitu pada node 8. Jika ada lebih dari satu kegiatan tanpa suksesor ya, maka semua garis panah kegiatan masuk ke nomor terbesar. Jadi itu merupakan langkah-langkah daripada bagaimana kita membuat suatu diagram jaringan, dalam hal ini untuk penjadwalan suatu proyek. Hari ini akan kita bahas hanya sekian saja, hanya membahas tentang bagaimana menggambarkan suatu diagram jaringan. Kemudian pada video berikutnya kita akan melakukan penghitungan maju dan penghitungan mundur, kemudian menentukan jalur kritisnya dan menentukan biayanya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Kemudian kita lihat di sini bagian-bagian daripada diagram jaringan. Di sini ada awal proyek node 1 dan akhir proyek ada node 9, node 8. Kemudian ada juga ini adalah aktivitasnya, aktivitas suatu proyek gitu ya. Kemudian di angka 4 ini adalah durasi daripada setiap aktivitas. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.